Guys, TNI AL murka. Kapal perang China teror nelayan Indonesia di Natuna. Jom kita saksikan video ini sama-sama guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada Anda yang bertandang ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan dan tidak lupa juga guys kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya guys untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya untuk Anda semua guys walau di mana juga Anda berada. Jadi guys, kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Guys, kali ini saya akan react satu tajuk yang memanas guys, yaitu berkaitan dengan Pulau Natuna. Tajuknya ialah TNI AL murka, kapal perang China teror nelayan Indonesia di Natuna. Apa dia buat dengan nelayan di Natuna nih guys? Ayo kita tengok video ini sama-sama. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Anak Bangsa. Kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe juga Anak Bangsa, sebab dia banyak berkongsi cerita kemiliteran guys. Sama-sama kita sokong, sama-sama kita support. Oke guys, jadi jangan kita berlama-lama. Jom kita saksikan video ini apa yang telah berlaku di Laut China Selatan guys. Jadi dan juga di Natuna lah khususnya. Jadi jom kita saksikan video ini guys, apa ceritanya. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1 jom. Wah, ini kiranya di perairan Natuna lah ini kan. Kebelakangan ini banyak ya cerita berkaitan dengan kapal-kapal China masuk ke perairan Natuna guys. Anak Bangsa. Ini channelnya guys, nanti kamu bolehlah subscribe Dan ke seperti dia punya channel. TNI Angkatan Laut tidak akan toleransi terhadap pelanggaran kapal perang China di Laut Natuna Utara. Komando Armada 1 atau Armada 1 TNI Angkatan Laut tak menoleransi pelanggaran kapal perang China yang melakukan aktivitas di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada Senin kemarin. Ini dikatakan Kepala Dinas Penerangan Armada 1 Letnan Kolonel Laude Muhammad kepada Kompas.com pada Kamis hari ini. Laude menjelaskan Laut Natuna Utara merupakan wilayah operasi prioritas TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Armada 1. Di lokasi ini setidaknya terdapat 4 kapal perang Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara. Yang menegaskan klaim sepihak China atau sebagian besar Laut China Selatan tidak termasuk Laut Natuna Utara yang melibatkan Filipina dan juga Vietnam, di mana posisi Indonesia sampai saat ini tidak termasuk dalam negara yang mengklaim non-claimant state atau negara bukan penggugat. Ada juga negara. Ia pun juga mengatakan kedua hal tersebut memberikan dampak pada intensitas kehadiran kekuatan Angkatan Laut maupun Coast Guard negara asing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Untuk itulah Laude menegaskan sikap TNI Angkatan Laut di Laut Natuna Utara sangat tegas mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan hak berdaulat dan melindungi segenap kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia. Nelayan di Natuna ketakutan diteror kapal perang China. Nelayan sebut ada 6 kapal perusak. Kapal China kembali membuat resah nelayan di Natuna, Kepulauan Riau. Kali ini China tidak mengerahkan kapal penjaga pantainya saja, melainkan sekaligus kapal perangnya. Kehadiran kapal perang China itu di Laut Natuna Utara pada Senin 13 September kemarin membuat para nelayan takut untuk melaut. Ketua Aliansi Nelayan Natuna yaitu Henry menunjukkan sejumlah video yang diambil nelayan pada koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.0158 Bujur Timur. Dalam video itu terlihat 6 kapal China berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Kapal China, guys. Kapal yang terlihat paling jelas adalah kapal destroyer Kunming 172. Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana, apalagi itu kapal perang. Kami juga ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan, kata Henry saat dihubungi pada Rabu 15 September kemarin, dikutip dari Kompas.id. Sementara Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laude Muhammad mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai kehadiran 6 kapal China
yang dilihat nelayan di Laut Natuna Utara itu. Namun apabila ada kapal China yang mondar-mandir di ZAA Indonesia, biasanya kapal TNI Angkatan Laut akan membayangi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Yang jelas kapal kami selalu ada di sana, sehingga kalau ada kapal China yang masuk, kami pasti akan membayangi, ujar dia. Dilansir dari Kompas.id, Ketua Center for Chinese Studies Sureni L. Pati Jarawani mengatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 secara jelas mengatur bahwa kapal militer suatu negara tidak boleh berpatroli di ZAA negara lain. Indonesia harus lebih tegas menyikapi masuknya kapal perusak atau destroyer China ke Laut Natuna Utara itu. Nah, sudah ditetapkan oleh undang-undang dunia, guys, tapi masih lagi dimasuk oleh China. Kata Rini. Tidak boleh masuk ke sana itu kapal-kapal asing. Ini kali pertamanya kapal perusak China terpantau di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia perlu dengan tegas menanyakan maksud China mengirimkan kapal perang mereka ke Laut Natuna Utara. Rini juga menilai agresivitas China di Laut Natuna Utara itu mengancam negara Asia Tenggara lainnya. Dan masalah ini seharusnya dibawa ke ASEAN hingga Konsil untuk membahas langkah yang akan diambil untuk menghadapi ancaman kekuatan militer China yang semakin nyata di antara klaim tumpang tindih Laut China Selatan. Kena bincang di ASEAN China, negara dengan penduduk yang terbanyak di dunia itu, mengklaim sebagian Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah tangkap tradisional mereka. Klaim itu dinyatakan China dengan mengumumkan zona 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Dan sebenarnya klaim China yang dituangkan dalam peta 9 garis putus-putus telah digugurkan oleh Pengadilan Arbitrase di Belanda 12 Juli pada tahun 2016 lalu karena sudah digugurkan UNCLOS 1982. Namun China mengabaikannya dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah tersebut. Padahal benda nih sudah diputuskan, yang itu tempat tuh bukan sudah milik China, tapi dia tidak mengendahkan apa yang diputuskan oleh undang-undang dunia, guys. Apa maksudnya itu, guys? Jadi kamu boleh komen lah di bawah, guys, apa ceritanya nih. China mengirimkan kapal perang ke Alaska saat ketegangan mendidih dengan Amerika Serikat atas Laut China Selatan yang disengketakan. Aksi ini pun memicu kekhawatiran perang dunia ketiga. Bahaya nih. Pada Rabu, 4 kapal perang China, termasuk salah satu kapal perusak China yang paling canggih, terlihat di dekat pantai Pulau Aleutian. Wow, kapal perang China paling canggih ada datang juga. Amerika Serikat menunjukkan kapal Angkatan Laut China dibayangi oleh penjaga pantai Amerika Serikat saat mereka melakukan perjalanan lewat perairan internasional pada tanggal 29 dan 30 Agustus. Gambar-gambar itu dibagikan di layanan distribusi informasi visual pertahanan militer Amerika Serikat yang menunjukkan interaksi antara kedua negara yang dicap aman dan profesional. Salah bukan kaling-kaling juga dorong punya senjata. Tim Brown, komandan kapal penjaga pantai Amerika Serikat Beth Hoff, berkomunikasi dengan kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China yang beroperasi dengan bagian dari gugus tugas 4 kapal, lapor Times. Dan menurut SCMP, kapal-kapal China adalah kapal perusak tipe 055, kapal perusak tipe 052D, kapal mata-mata tipe 815, dan kapal pengisian ulang tipe 903. Foto-foto itu telah dibagikan secara online dan dihapus beberapa jam kemudian. Beredarnya foto ini terjadi tepat setelah Beijing memperingatkan bahwa kapal perang ini akan berlayar ke perairan Amerika Serikat di dekat Hawaii. Itu alasannya pula kan? Pengumuman Angkatan Laut Amerika Serikat pekan lalu bahwa Carl Vinson Carrier Strike Group telah memasuki daerah itu untuk pertama kalinya selama penyebaran saat ini. Hal ini memicu ketegangan lebih lanjut ketika satu kapal dalam kelompok itu, yaitu USS Benfold, melakukan latihan kebebasan operasi di dekat Kepulauan Spratly yang berada dalam jarak 12 mil dari karang yang diklaim oleh China. Menanggapi, media pemerintah China mengecam penggerahan kapal di daerah yang sangat diperebutkan, memperingatkan kapal perang China akan berlayar menuju Amerika Serikat. Hu Xijin, pemimpin redaksi surat kabar yang dikelola oleh negara Global Times, mencuitkan sebagai berikut. Semoga ketika kapal perang China melewati Laut Karibia atau muncul di dekat Hawaii dan Guam suatu hari nanti, Amerika Serikat akan menjunjung standar kebebasan navigasi yang sama. Hari itu akan segera datang. Menurut Time, Xijin menambahkan bahwa latihan di dekat Alaska menandai era persaingan maritim yang lebih besar antara China dan Amerika Serikat. Amerika Serikat mewaspadai keberadaan kapal perang China di dekat negara itu, terutama kapal perusak canggih seperti tipe 055.
Betul. Era ketika kapal-kapal Amerika Serikat secara sepihak menyatakan kebebasan navigasi di laut dekat China akan digantikan oleh era baru di mana kapal perang China dan Amerika Serikat akan mencapai dekat laut teritorial masing-masing. Akan ada transaksi beberapa dekade, tetapi pada akhirnya China dan Amerika Serikat di bawah kondisi baru dan melalui perbandingan China dengan Amerika Serikat nih guys macam ndak ngam juga kan guys. Ndak cocok. Kata dia. Yue Gang, pensiunan kolonel PLA dan komentator militer yang berbasis di Beijing mengatakan kepada SCMP, sudah 6 tahun sejak kapal perang China terakhir berlayar ke perairan Alaska yang bisa menjadi tampilan kekuatan baru Angkatan Laut China. Kapal perang besar perlu menguji kemampuan mereka untuk mempertahankan kesiapan tempur selama misi laut, ucapnya. Sementara Wei Dongxiu, seorang ahli militer yang berbasis di Beijing, mengatakan kepada Global Times bahwa Amerika Serikat waspada terhadap kehadiran kapal perang China di dekat negara itu, terutama kapal perusak canggih seperti tipe 055. Yalah, mereka kena ambil peranan lah di sini. Sering melakukan provokasi di dekat China atas nama kebebasan navigasi. Dan sekarang mungkin merasa sedikit tidak nyaman melihat kapal perang China di depan pintunya, kata Wei. No. Selesai. Jadi guys, kalau tengok daripada apa yang telah berlaku di laut China Selatan nih guys, kebanyakan kapal-kapal yang masuk ni adalah daripada China khususnya ya. Dan sebenarnya mungkin dorang bawa kapal-kapal perusak yang besar nih, yang canggih-canggih nih ke laut China Selatan dan juga kasih nampak nelayan-nelayan di Natuna sana, supaya mungkin yang menjaga sana di Natuna tu akan balik ataupun ketakutan. Jadi itulah peluang dorang untuk supaya tidak ada orang di sana, dorang boleh menambak pulau. Sebenarnya dorang punya agenda nih guys, dorang mau tambah pulau guys, tambah pulau di kawasan-kawasan di perairan laut China Selatan tuh, supaya dorang boleh menambah sebagai titik untuk garis-garis untuk persempadanan itu yang saya nampak lah. Jadi bila ada lagi militer Indonesia sana dan juga yang menjaga persisiran pantai ataupun perairan di persempadanan Natuna tu, bila ada orang, dorang pun tidak dapat buat kerja apa ya. Tapi mungkin dorang sengaja takut-takutkan bawa kapal perang yang besar gitu supaya tidak ada orang sudah di sana, jadi dorang boleh buat operasi. Itu bagi pandangan saya guys. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan isu ini? Bolehlah buku hantam di bawah guys dengan komen-komen yang Anda rasa perlu dikomenkan. Jadi itu saja guys daripada saya. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dan jangan ketinggalan video setiap yang saya react di channel ini. Bye bye.